Kalau mereka itu tahu, nek sholat itu ada hadiahnya yang besar. Mereka kan berbondong-bondong, orang meninggal itu kan nggak melihat usia dan semuanya saya yang melihat konten ini. Marilah kita memakmurkan masjid dan saudara-saudara kita yang belum ke masjid itu buat dibukakan hatinya. Bukalah pintu hatimu, bukalah semangatmu, dan marilah kita makmurkan masjid kita bersama untuk menuju surganya Allah bersama-sama. Ya, untuk perkenalkan, nama saya Istadi, lahir dan besar di Kampung Glondong, mungkin nanti di Pundut juga di kampung ini juga. Kesibukan sekarang yaitu ke masjid dan bekerja sebagai salesman minuman. Sewaktu saya muda, sebaya saya itu katakanlah 90% anak muda Glondong itu sobo ning langgar, karena waktu itu belum ada masjid. Dan dosa ngaji semua. Masalahnya sampai sekarang sudah tua, sing dora gelem ning masjid ya oke. Nek dulu bisa ngaji semua, dulu itu sing mulang. Itu pertama bapak di sini itu dulu rumah saya ini kan dulu ada gandongnya di sebelah barat itu. Itu ngundang guru qiraah. Mudahan buat itu cah Glondong sapa sing ngrasa ngaji. Ning sawah we do ngarit daun sapian kebu do ngaji. Setelah itu berlalu terus generasi saya itu ning langgar. Sing mulang ngaji bapak almarhum Bapak Hartomo. Setelah itu Kang Juari itu sekarang manggone neng warung Boto. Itu ngaji lebih keras waktu itu. Ngasih do nangis ngaji ini tetap do mangkat dan bisa ngaji semua itu. Ya karena waktu belum ada listrik ya neng langgar pusate. Jadi waktu itu istilahnya pusate pemerintahan ya neng langgar waktu itu. Kalau bapak itu nggak keras, tapi disiplin. Waktu itu kalau nek ra gelem ngaji, ora oleh madang. Dan saya cuman itu yang saya dicambuk bapak itu 2 kali kalau salah. Itu karena saya ra sekolah nyusul bapak megawe neng sawah. Itu bapak marah itu. Dan bapak waktu itu setelah saya SMA, kowe nek sekolah mikir oleh sekolah, ora usah mikir iki buat gawe. Rasa yang bapak. Jadi waktu itu ya saya memang betul-betul sekolah. Ning ya tadi le sekolah role bolos kok le bolos. Tapi memang didikan bapak itu bagus. Dan saya kira untuk sebaya saya di Glondong itu sama di pendidikannya. Didikan orang tua maksudnya. Di Kampung Glondong ini masih banyak kerikil-kerikil yang tajam. Karena setiap individu masing-masing itu punya karakter masing-masing. Katakanlah imam, wah ini terlalu panjang. Ada yang ngedruk-ngedruk, wah ini terlalu panjang, ini pendek. Ini baca Qurannya terlalu panjang, ini harus. Seharusnya kalau makmum itu yang bagus itu sudah samina wa ta'na. Tapi juga imam harus tahu karakter makmumnya. Jadi, jamaah saya ini kok kelihatannya orang yang sudah tua banyak yang sholat di masjid. Ya bacaannya itu jangan terlalu panjang. Itu saya mohon pada Bapak Imam. Jadi tidak saya sebut, mungkin sampai sudah tahu. Jadi itu terus misalnya ada salah satu ustadz di Glondong. Memang dia tipenya keras. Tapi orang Glondong belum bisa menerima. Contohnya Pak Haryono itu ya. Itu bagus ilmunya, tapi dia keras cara menyampainya. Jadi orang Glondong kadang ini berontak. Nah waktu itu pas pengajian di musola, itu kan
beliau mengatakan merokok itu adalah haram. Dan saya ditanya, Pak Ustadz masih ngerokok? Saya masih, Pak. Alasan saya merokok karena saya nyupir, kadang saya ngantuk. Dan rokok itu adalah persahabatan, jadi misalnya saya ke langganan satu ke langganan lain, saya ajak merokok. Itu salah satunya. Tapi beliau menyampaikan terlalu frontal, dan waktu itu nggak dipakai Pak Ustadz itu. Sampai akhirnya sampai sekarang masih masih Mas Gendong belum bisa sepenuhnya menerima. Itu saja. Kalau dikatakan berapa banyak orang Glondong yang mau ke masjid, itu saya kira 40-60. 40 yang ke masjid, 60 yang nggak ke masjid. Ya mungkin kalau Jumat mungkin dia baru ke masjid. Tapi untuk sholat 5 waktu itu masih sedikit. Dan pemudanya sendiri itu belum ada yang ke masjid. Saya bilang tidak, karena kadang 1-2 masih ada. Jadi kemarin Pak Takmir kan bilang mau mengajak datang ke pertemuan muda untuk mengajak supaya dia mau ke masjid. Kalau saya itu ke masjid itu panggilan hati, panggilan jiwa. Jadi sudah terpatri di dalam diri saya sendiri. Waktu sholat ya harus ke masjid. Memang kalau untuk saudara-saudara yang lain belum ke masjid, saya berdoa semoga Allah mengabulkan doa saya supaya teman-teman dan saudara-saudara kita yang belum ke masjid itu supaya dibukakan hatinya, diberi semangat supaya dia segera ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, untuk generasi muda mungkin ya hidup mereka masih panjang, tapi orang meninggal itu kan nggak melihat usia. Ibaratnya bayi mati ada, yang kelas 6 mati ada, pemuda yang mati banyak, yang tua sudah katakan umur 90 tahun belum juga meninggal. Jadi untuk itu pemuda belum tersentuh hatinya. Jadi kalau mungkin nanti tersentuh, bisa terbuka wawasannya, terbuka hatinya, dengan sendirinya dia akan ke masjid. Dan marilah kita yang sudah tua-tua ini untuk mengajak yang muda, yang generasi muda, baik itu yang masih pemuda atau bapak muda, itu marilah kita ajak bersama-sama supaya di kampung kita masjidnya makmur. Jadi untuk orang seperti itu ya, jadi katakanlah orang yang sifatnya bagus, orang yang dermawan, yang sok bantu ini di pergaulan masyarakat bagus, tapi kalau tidak sholat, nanti yang bisa pertama kali adalah sholatnya. Makmurnya masjid itu bukan karena jamaahnya yang banyak, kalau menurut saya, tapi orang yang mau ke masjid, baik itu orang Glondong sendiri maupun orang luar, tapi bisa memakmur masjid. Jadi kalau orang-orang yang seperti Anda sebutkan tadi tidak mau ke masjid, ya silahkan. Tapi kita wajib mengajak. Kalau mau ya syukur, dinura kebangetan. Kenapa tidak mau ke masjid? Karena Anda dilahirkan di lingkungan kaum muslimin di Glondong ini. Sayang nanti kalau tidak ke masjid, misalnya sudah tua,
sholatnya udah pikun. Kalau udah orang pikun kan enggak, sama Allah udah tidak diwajibkan lagi untuk menjalani sholat. Sholat nggak mau, nanti bagaimana untuk menghadapi akhiratnya. Jadi saya mohon kepada semua masyarakat Glondong dan semuanya saja yang melihat konten ini, marilah kita memakmurkan masjid supaya nanti kita bisa terlindungi dari bahaya-bahaya atau dari godaan setan, supaya kita bisa lurus jalannya menghadap Allah SWT. Ya, ini kalau kita melihat apa yang disampaikan, kita tertuju pada pemudanya dulu. Karena pemudanya itu disampaikan pada saya bahwa di lingkungan masjid nggak boleh merokok. Itu ada tulisannya. Dan waktu itu takmirnya melarang. Jadi kalau saya boleh usul, nggak merokok ya, boleh usul. Pemuda itu silahkan merokok, tapi di parkiran. Kalau mereka sudah mencintai masjid, sudah mencintai dirinya sendiri, nanti kalau rokok itu sudah hilang sendirinya. Kalau mereka bertemu dan teman-teman yang tidak merokok, mungkin diselengat-selengat, saya ngerokok, akhirnya juga nanti sendiri. Dan juga itu semangat pemuda harus kita tumbuhkan, kita ajak. Jadi misalnya nek pemuda wardine iming-iming, saya kira enggak Kalau mereka itu tahu nek sholat itu ada hadiahnya yang besar, saya kira dari anak yang umur 2 tahun sampai orang yang dikluk-dikluk, kalau hadiah hadiah sholat itu ditampakkan oleh yang kuasa, mereka kan berbondong-bondong. Tetapi kan tidak dilihatkan hanya nanti kalau seorang sholat surga adalah ganjarannya. Tapi untuk itu sebenarnya kalau orang iman itu tidak usah dilihatkan. Kalau sudah percaya, percaya. Nah sekarang generasi muda, ayo neng masjid bareng-bareng, silah merokok tapi dibakaran. Nek neng jero masjid tak gajul, saya bilang gitu sama Pak Dawam kemarin. Kemarin Pak itu saya juga dengar alasan kenapa tidak boleh merokok itu ya karena merujuk dari fatwa salah satu organisasi rokok haram, dan Pak Dam terlalu memaknai itu. Kalau saya silahkan merokok tapi di lingkungan. Nah, semua pemuda menyebarkan Glondong orang yang masjid oleh ngerokok, nek masjid ora oleh leam, nek masjid ngerokok ning masjid tak gajul lah. Nek ning lingkungan ning parkiran silahkan. Ini nyatanya ya sampai sekarang pemuda belum ada yang ke masjid. Saya bilang tidak ada ya, tapi kalau tidak ada kan tidak ada. Kalau belum kan ini insya Allah hatinya terbuka semua. Dia ke masjid untuk menggantikan generasi-generasi tua. Masalahnya generasi tua ini arep ning di meneh nek alat ganti sing nom. Kalau namanya anak muda itu nakal, memang saya dulu nakal. Nakal saya juga nakal enggak nakal, enggak. Memang saya dulu kerja di minuman, Mas. Saya kerja di bir. Saya masuk pub, masuk diskotik. Tapi saya tetap di hati saya tetap agama tetap saya pegang. Saya kalau di luar kota, dulu Mbah Jito itu bilang, "Lah kok nggak usah jatah ngopo tuh, Dek?" Nah mungkin sholat tengah Mbah teng mergi luar. Jadi memang sejak awal tuh saya agama memang saya betul saya pahami, saya pakai. Jangan waktu muda saya itu memang saya diminum hubungan saya tidak hanya dengan orang baik, orang sampai A sampai Z saya hubungan. Jadi saya juga menggunakan itu urusanmu.
Jadi kalau mereka mengajak ya silakan gitu kalau mau. Jadi terus terang saya mau waktu keliling saya Jateng DIY, sebagian Jatim dan sebagian Jabar. Jadi tetap saya kalau di luar kota mesti bawa sajadah melaksanakan sholat. Ya memang waktu itu belum istilahnya belum full 5 waktu. Memang yang jarang saya lakukan waktu itu adalah luhur, mesti terlambat sama asar. Sampai sampai kalau pas saya misalnya betul-betul mantap itu setelah saya nggak pegang minuman 10 tahun yang lalu, paling nggak ya 15 sampai 10 tahun yang lalu lah. Memang mantap gitu. Sudah kuat karena tertanam di hati saya sama dari orang tua. Dan bapak saya itu saya katakan tadi, bapak itu nggak keras tapi disiplin. Jadi kalau memang waktu belum maghrib saya tidur ya dibangunkan. Subuh itu saya diprak-prak. Di waktu Madura gitu. Tapi tetap tadi waktu di luar tetap saya tidak meninggalkan sholat. Ya, untuk anak muda marilah bukalah pintu hatimu, bukalah semangatmu, dan marilah kita makmurkan masjid kita bersama untuk menuju surganya Allah bersama-sama. Nanti kita bisa ketemu di surganya Allah, dan semoga nanti jangan sampai cah glondong kok neng neraka ning isor dhewe. Marilah yang muda, saya mohon, saya minta, bukalah pintu hatimu, bukalah jiwamu untuk segera ke masjid. Itu saja pesan saya.